Assalamualaikum sahabat, apa kabar? Di pagi hari yang indah ini, untuk kali kedua kami akan memberikan informasi kepada Anda tentang penyakit degeneratif dan infeksi. Pertanyaannya, bagaimanakah kita mengatasi jika seorang sudah mengidap atau sudah terjadi penyakit itu di dalam dirinya, baik penyakit degeneratif maupun penyakit infeksi. Nah, penyakit degeneratif ini adalah penyakit kalau kita ibaratkan adalah suatu bangunan. Bangunan ini dibiarkan saja, ya, debu masuk, kotoran masuk, ya, terus juga banyak hal yang masuk ke dalam bangunan tersebut dan tidak pernah dibersihkan. Apa yang terjadi, lama-lama bangunan itu rusak dan terus makin lama makin parah. Nah, ketika makin parah, ya, dan kita ingin memperbaiki seperti bangunan semula, apa yang dilakukan? Kita renovasi bangunan tersebut. Yang pertama adalah kita bersihkan, ya, bersihkan bangunan tersebut. Yang kedua adalah kita apa? Kita mulai perbaiki, ya, perbaiki. Dan setelah kita perbaiki, baru kita rapikan. Nah, seperti itulah langkah yang dilakukan. Begitu juga terhadap tubuh yang terserang penyakit atau mengidap penyakit degeneratif. Jadi ketika penyakit itu ada dan mulai mengganas di dalam tubuh, yang kita lakukan yang pertama adalah detox atau istilah lainnya cleansing. Ya. Kita bersihkan tubuh kita, ya. Kita bersihkan tubuh kita dengan apa? Dengan bahan-bahan alami, ya. Bahan-bahan alami, ya, baik itu herbal maupun bahan-bahan alami lainnya, ya. Ya. Dengan setelah dibersihkan, ya, baru tubuh itu siap untuk menerima asupan zat-zat yang sehat ke dalam tubuh. Ketika dia tidak dibersihkan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah zat-zat yang kita berikan kepada tubuh, zat-zat manfaat atau bahan-bahan alami tersebut, dia tidak akan berguna. Karena apa? Dia tolak oleh tubuh, karena tubuh masih mengalami yang namanya, ya, Pak, kotor, ya. Kotor, rusak oleh apa? Berbagai macam toksin di dalam tubuh. Jadi langkah yang pertama harus di detox atau di cleansing. Ya. Nah, setelah bersih, baru tubuh siap menerima asupan dari bahan-bahan alami, ya. Itulah yang namanya proses yang disebut balancing, ya. Ketika balancing, ya, maka apa? Akan diperbaikilah, ya, mulai dari sel, kemudian perbaikan jaringan, kemudian perbaikan organ, dan terakhir adalah perbaikan dari apa? Dari sistem organ. Nah, ketika sudah sampai sistem organ itu sehat, maka tubuh itu kembali sehat dan penyakit degeneratif itu pergi dari tubuh. Artinya organ-organ tubuh dan sistem tubuh itu sudah kembali normal. Dan untuk menguatkan, ya, organ tubuh dan sistem tubuh tersebut, maka juga perlu ditingkatkan dengan bahan-bahan alami lainnya yang fungsinya untuk activating. Untuk apa? Untuk membuat organ tubuh ini makin giat, ya, makin giat untuk membenahi dirinya sendiri. Jadi kalau penyakit generatif itu adalah bagaimana tubuh itu diberikan nutrisi yang sesuai, ya, dari bahan-bahan alami maupun makanan yang kita makan. Untuk apa? Untuk memberikan kekuatan buat tubuh, sel, ya, kemudian jaringan organ tubuh maupun sistem tubuh, untuk akhirnya tubuh sendiri yang membenahi itu, ya, merapikan semuanya. Seperti tadi kita ibaratkan suatu bangunan yang rusak direnovasi kembali menjadi bangunan yang indah, yang kuat kokoh seperti sedia kala. Nah, yang berikutnya, yang kedua adalah penyakit infeksi. Penyakit infeksi ini disebabkan oleh masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh. Nah, ketika masuk ke dalam tubuh, maka apa? Maka apa yang harus dilakukan? Kita ibaratkan seperti bangunan pula yang terjadi kebakaran. Ketika suatu bangunan kebakaran, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah
dia harus dipadamkan oleh pemadam kebakaran. Nah, pemadaman cepat ini ya bisa dilakukan oleh obat-obatan kimia. Jadi kita perlu obat-obatan kimia untuk apa? Untuk meredam penyakit infeksi. Ya. Jadi setelah bangunan itu dipadamkan apinya, apa yang terjadi? Bangunan itu akan rusak dilalap api, dan juga rusak dari pemadaman yang semprotan dari para pemadam kebakaran itu. Nah, ketika sudah itu apa yang dilakukan? Kembali tahapannya adalah yaitu ya, bersihkan bangunan itu. Setelah dibersihkan baru mulai diperbaiki, ya, diperbaiki, dan setelah itu dipercantik atau diperindah seperti sedia kala. Ya, jadi prosesnya untuk penyakit infeksi adalah ketika itu muncul dan masuk ke dalam tubuh dan mengganas di dalam tubuh, apa yang dilakukan? Segera dia diberikan obat-obatan kimiawi untuk apa? Untuk meredam penyakit tersebut. Ya, kalau virus diberikan dengan antivirus, ya, bakteri diberikan dengan antibiotik, jamur anti jamur, ya, parasit dengan antiparasit. Nah, ini yang dilakukan, ya. Jadi teman-teman semua, setelah itu dilakukan, apa yang dilakukan? Baru dilanjutkan perbaikan dari tubuh, ya. Dengan apa? Dengan kembali kepada bahan-bahan alami dan nutrisi yang kita makan. Ya, ya. Pertama prosesnya ada di detox atau di cleansing, kemudian dilanjutkan dengan melakukan proses balancing, ya, memasukkan atau memakan bahan-bahan alami dan makan makanan yang gizi dan seimbang, kemudian dilanjutkan dengan bahan-bahan alami yang mengaktifkan organ tubuh kita dan sistem tubuh kita untuk mempercepat proses pemulihan tubuh kembali menjadi sehat. Nah, teman-teman semua, ya, penyakit degeneratif ini jangan kita biarkan, ya, karena kalau kita biarkan sudah merusak organ-organ tubuh, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, ya, akan melemahnya pertahanan tubuh kita atau sistem imun. Kalau sudah lemah, yang terjadi akan apa? Akan mudah masuk mikroorganisme, virus, kuman, bakteri, jamur, parasit, dan sebagainya ke dalam tubuh. Artinya, penyakit degeneratif yang dibiarkan ini akan dapat memunculkan penyakit infeksi. Begitu juga sebaliknya. Ketika penyakit infeksi ini kita biarkan, ya, dan dia mengganas merusak tubuh kita, apa yang terjadi? Maka organ tubuh pun akan menjadi rusak. Sel-sel akan menjadi rusak dan akan memunculkan penyakit degeneratif. Jadi, teman-teman semua, ya, jangan kita biarkan kedua penyakit itu berada dalam tubuh kita, baik penyakit degeneratif maupun penyakit infeksi. Mari kita jalankan pola hidup sehat, pola makan yang bergizi dan seimbang, dan juga pola hidup, ya, dengan kita olahraga teratur, selalu bergerak, tidur yang teratur, dan juga pola pikir yang positif. Dan juga untuk menguatkannya, kita bisa menambahkannya dengan bahan-bahan alami untuk asupan penguatan tubuh dan penyehatan tubuh kita. Itu saja yang bisa kami sampaikan di pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.